Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvin Rafael Wendris dengan NIM 17042097 pada mata kuliah pengembangan organisasi yang didosen pengampukan oleh E. Permana STMT. Dan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait strategi intervensi dalam peningkatan produktivitas dalam pengembangan organisasi. Langsung saja pendahuluan. Dalam banyak organisasi, wewenang pengambilan keputusan telah didelegasikan kepada tingkat terendah dalam organisasi. Salah satu alasan untuk bertindak demikian ialah semakin kuatnya pandangan yang mengatakan bahwa pada tingkat itulah terdapat orang-orang yang paling mengetahui masalah operasional apa yang dihadapi oleh organisasi. Menarik pula untuk mengamati bahwa dewasa ini kelompok kerja dan bukan individu menjadi instrumen utama untuk mengorganisasikan berbagai kegiatan yang perlu diselenggarakan demi tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan penerapan dari apa yang dewasa ini kita kenal sebagai manajemen, dengan pendekatan keterlibatan dengan intensitas tinggi, tugas-tugas perencanaan, pengorganisasian, pemberian arah, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan semakin banyak diserahkan kepada berbagai kelompok kerja. Karena semua itu, konsultan, PO atau pengembangan organisasi melakukan pula berbagai bentuk intervensi demi peningkatan produktivitas kerja individu, kelompok kerja, dan organisasi sebagai keseluruhan. 4 bentuk intervensi yang disoroti dan dibahas pada bagian ini adalah rancang bangun pekerjaan, termasuk rancang bangun ulang pekerjaan, tim kerja yang mandiri, gugus kendali mutu dan peningkatan mutu hidup kekaryaan. Pertama, rancang bangun pekerjaan. Bagi para praktisi dan teoritisi manajemen, masalah rancang bangun pekerjaan bukanlah hal yang baru. Bahkan asal-usul pendekatan pada pemikiran Frederick W. Taylor yang dikenal sebagai pelopor gerakan manajemen ilmiah, yang pada tahun 1991 melakukan studi yang disebut sebagai studi waktu dan gerak. Dalam studinya, Taylor menemukan bahwa produktivitas para karyawan ditempatkan bekerja rendah dan penyebab utamanya ialah karena banyak waktu pada jam kerja yang terbuang sebagai akibat gerak-gerik mereka yang tidak efisien. Pada rancang bangun pekerjaan, dua teori yang menonjol dalam kaitan ini adalah teori pekerjaan dan teori karakteristik pekerjaan. Masuk ke teori pekerjaan. Agar rancang bangun ulang pekerjaan menjadi suatu instrumen pekerjaan, hal-hal berikut mutlak perlu mendapatkan perhatian. Pertama, RB atau rancang bangun harus merupakan faktor motivasional bagi para karyawan untuk menampilkan kinerja yang lebih memuaskan. Yang kedua, rancang bangun pekerjaan harus bersifat tailor-made, dalam arti disesuaikan dengan situasi spesifik yang dihadapi dalam penyelesaian tugas. Yang ketiga, pekerjaan harus berupa satuan pekerjaan yang alamiah dan utuh, yang berarti tidak semata-mata memperhitungkan jenis spesialisasi yang diperlukan oleh para karyawan. Meskipun spesialisasi tetap penting dalam organisasi yang besar dan kompleks. Yang keempat, berikan pekerjaan yang semakin sulit kepada para karyawan dengan terlebih dahulu menyelenggarakan pelatihan untuk memperoleh keterampilan baru. Yang kelima, berikan wewenang yang lebih besar kepada para karyawan, terutama dalam bentuk partisipasi pengambilan keputusan yang penting dan sulit. Yang keenam, upayakan agar dalam suatu kelompok kerja terdapat seorang atau beberapa ahli yang mampu berperan sebagai tempat bertanya, minta bantuan, atau sebagai sumber informasi. Yang ketujuh, agar tersedianya informasi yang berkaitan dengan tugas pekerjaan para karyawan. Yang kedelapan, hindari pengawasan yang ketat tanpa kehilangan kendali tentang jalannya roda organisasi. Yang kesembilan, imbalan yang bersifat ekstrinsik harus menyertai perubahan yang terjadi dalam sifat pekerjaan seseorang. Dan yang ke-10, perlu kesadaran di kalangan manajemen bahwa imbalan saja tidak akan meningkatkan kinerja para karyawan. Artinya, baik peningkatan mutu pekerjaan dan hasil imbalan sama-sama diperlukan agar rancang bangun pekerjaan mendatangkan hasil yang diharapkan. Selanjutnya kita masuk ke teori karakteristik pekerjaan. Teknik lain yang sudah sering digunakan sebagai instrumen meningkatkan kepuasan dan produktivitas para karyawan adalah yang dikembangkan dalam satu karakteristik pekerjaan.
Teori tersebut tergambar dalam model yang mengandung 5 dimensi pokok yang apabila diperhitungkan dengan tepat akan berakibat pada peningkatan motivasi dan kepuasan kerja para karyawan. Kelima dimensi pokok itu ialah keanekaragaman keterampilan, identifikasi atau identitas pekerjaan. Yang ketiga, pentingnya pekerjaan. 4, otonomi. 5, umpan balik. Yang ketujuh, tim kerja yang mandiri. Yang dimaksud dengan tim kerja yang mandiri ialah suatu kelompok yang diberi otonomi oleh manajemen tingkat atas untuk mengambil keputusan tentang cara yang hendak mereka tempuh menyelesaikan tugasnya. Yang selanjutnya tentang tim kerja yang mandiri. Hal-hal yang perlu diwaspadai meskipun yang sudah umum diakui bahwa pembentukan dan pemanfaatan tim kerja yang mandiri sangat penting sebagai instrumen PO untuk pengembangan organisasi dalam rangka peningkatan kepuasan dan produktivitas kerja para karyawan. Terdapat berbagai hal yang perlu diwaspadai dalam penggunaan instrumen tersebut, antara lain adalah 1. Apabila karyawan melaksanakan kegiatan yang tidak interdependen dengan kerja lain, pembentukan tim mungkin tidak diperlukan. Yang kedua, organisasi tertentu bisa saja mempunyai persepsi bahwa organisasi tersebut tidak atau belum perlu melakukan perubahan. Yang ketiga, pembentukan tim kerja yang mandiri tidak perlu dipaksakan, terutama dalam situasi di mana para manajer belum memahami fungsi, tugas, dan peranan mereka dengan jelas. Yang keempat, itu organisasi yang tidak menghargai kinerja yang memuaskan akan menghadapi berbagai masalah. Yang kelima, tidak sedikit konsultan yang berpendapat bahwa tidak adanya kesempatan bagi para anggota tim untuk memperoleh keterampilan baru melalui pelatihan merupakan salah satu faktor penyebab ketidakberhasilan tim tersebut. Yang keenam, jika suatu organisasi mengubah tipe dan strukturnya hingga menjadi lebih datar, salah satu akibatnya ialah berkurangnya kesempatan untuk menaiki tangga karir bagi para karyawan, terutama karir yang bersifat manajerial. Selanjutnya kita ke gugus kendali mutu. Pengertian gugus kendali mutu itu sekelompok karyawan secara sukarela bertemu secara berkala, misalnya sekali seminggu atau sekali sebulan, untuk mendiskusikan, menganalisis, dan menyarankan pemecahan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bersama pada mulanya menyangkut bidang produksi. Pemahaman tentang pembentukan pemanfaatan gugus kendali menyangkut hal-hal berikut. Dalam suatu gugus kendali mutu biasanya terdapat 3 unsur, yaitu para anggota, pimpinan kelompok, dan organisasi serta kelompok manajemen. Namun di sini saya bagi 4, ada pemisahan antara organisasi dengan kelompok manajemen. 1. Para anggota, seorang pemimpin atau pimpinan kelompok dan seorang yang berperan sebagai fasilitator. Meskipun tidak ada rumus yang pasti tentang jumlah keanggotaan gugus, pengalaman menunjukkan bahwa keanggotaan tersebut bervariasi dari 3 hingga 15 orang. 2. Pimpinan kelompok, yang dapat dijabat oleh seorang penyelia formal atau seorang pemimpin atau pimpinan informal yang disepakati bersama, bertindak selaku moderator dan mengarahkan kegiatan gugus. Yang ketiga, yaitu organisasi mengangkat dan mempekerjakan seorang fasilitator yang bertindak sebagai konsultan, tapi dia bukan anggota gugus. Yang keempat, kelompok manajemen, baik media maupun puncak memberikan dukungan yang diperlukan oleh gugus dan akhirnya menyetujui atau menolak saran-saran yang diajukan oleh gugus. Selanjutnya itu mutu hidup kekaryaan. Salah satu upaya dalam dunia kekaryaan untuk memenuhi kebutuhan para karyawan yang terasa diabaikan itu ialah dengan penerapan teknik peningkatan mutu hidup kekaryaan yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Quality of Work Life, yang disingkat dengan QWL. Singkatan mana yang mudah digunakan selanjutnya dalam karya tulis ini. Penekanan pelaksanaan program QWL diletakkan pada para karyawan yang tingkat rendah, yaitu mereka yang melakukan berbagai kegiatan yang bersifat teknikal dan operasional. Meskipun sebagai konsep, ia merupakan suatu program atau program yang mencakup semua lapisan orang dalam organisasi. Karena itulah QWL sering dipandang sebagai kegiatan PO atau pengembangan organisasi yang berlangsung pada lapisan bawah organisasi. Cara lain untuk menemukan ide-ide pokok dalam QWL sebagai filsafat manajemen ialah dengan menekankan bahwa 1. QWL merupakan suatu program yang komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan dan tuntutan.
Yang kedua, QWL memperhitungkan tuntutan peraturan perundang-undangan seperti ketentuan yang mengatur pencegahan tindakan diskriminatif, perlakuan yang pekerja dengan cara yang manusiawi, tentang ketentuan sistem imbalan serta sistem upah minimum. Yang ketiga, QWL mengakui keberadaan serikat pekerja dalam organisasi dengan berbagai peranannya memperjuangkan kepentingan para pekerja termasuk dalam hal upah dan gaji, keselamatan kerja, dan penyelesaian pertikaian perburuhan berdasarkan berbagai ketentuan normatif yang berlaku di satu negara tertentu. Yang keempat, QWL menekankan pentingnya manajemen, pada hakikatnya berarti penampilan gaya manajemen yang demokratik termasuk penyelesaian simpatik. Dan yang kelima, QWL mencakup pengertian tentang pentingnya tanggung jawab sosial pihak manajemen dan perlakuan manajemen terhadap para karyawan yang dapat dipertanggungjawabkan secara etis. Dan kami dapat menyimpulkan itu terdapat kelebihan dalam hal tersebut yang telah saya sampaikan. Pertama, kelebihan dari rancang bangun pekerjaan ini terdapat pada dua teori, yaitu teori perkaryaan pekerjaan dan teori karakteristik pekerjaan. Yang kedua, keunggulan dari adanya tim kerja yang mandiri, yaitu organisasi dapat memecahkan masalah tertentu atau mengembangkan produk baru. Yang ketiga, kelebihan dengan adanya gugus kendali mutu, yaitu organisasi tersebut dapat mendiskusikan, menganalisis, dan menyarankan pemecahan terhadap masalah-masalah yang dihadapi menyangkut bidang produksi. Yang keempat, keunggulan dengan adanya mutu hidup kekaryaan yaitu sebagai teknik untuk meningkatkan hubungan industrial yang serasi, manajemen yang partisipatif, dan sebagai salah satu bentuk intervensi dalam pengembangan organisasi atau PO. Pada kesimpulan juga kami menarik kekurangan. Pertama, kekurangan dari rancang bangun pekerjaan itu dilakukan oleh Taylor belum memperhitungkan unsur manusia yang dilihat dari segi harkat dan martabatnya. Yang kedua, kekurangan dari tim kerja menyebutkan pertama, yaitu tim kerja tersebut tidak interdependen dengan kelompok lain, maka pembentukan tim tidak diperlukan. Yang kedua, pembentukan tim kerja tidak perlu dipaksakan karena pembentukan tim perlu kegiatan pengembangan eksekutif dan pelatihan bagi mereka yang terlebih dahulu. Dan yang ketiga, kami menemukan kekurangan yaitu dari gugus kendali mutu, yaitu para anggota tersebut tidak secara langsung menikmati hasil finansial dari keberhasilan penerapan teknik gugus kendali mutu dan tidak mustahil bagi mereka mengalami kekecewaan. Di samping itu juga akan berakibat pada pengurangan karyawan karena keberhasilannya. Para anggota gugus bisa kehilangan pekerjaan. Dan yang keempat, kekurangan mutu hidup kekaryaan yaitu pada imbalan yang diterima oleh karyawan harus sepadan dengan imbalan yang diterima oleh orang lain. Jika tidak, akan terjadi masalah. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan, telah menonton, dan telah memperhatikan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.